Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa yushtaratu li sihhati sholati ma'rifatu dukhulil waqti biyaqinin, dan dipersyaratkan bagi keabsahan salat oleh mengetahui masuknya waktu salat, mengetahuinya biyaqinin, dengan yakin. Arti yakin itu bi an alimahu bi nafsihi bil musyahadati, dengan bahwa mengetahui oleh seseorang akan masuk waktu dengan pribadinya sendiri, bil musyahadati, dengan menyaksikan, melihat. Au bi ikhbari siqati an muayyanatin, atau tauhnya dengan pemberitaan daripada orang yang adil terpercaya, an muayyanatin, memberitakannya daripada kenyataan. Au bi sama'i muadzinin arifin, atau dengan mendengar orang yang azan yang tahu waktu, fi sahwin, pada cerah, tidak ada mendung. Au bi ru'yati baitil ibrati, atau dengan melihat kompas, li arifin bihi, bagi orang yang tahu dengan baitil ibrah. Au ijtihadin, atau tauhnya dengan ijtihad. Artinya ijtihad mencari-cari waktu salat. Ai bi angkana mustanidan ila alamatin, ijtihadnya yakni dengan bahwa ada oleh seseorang, yaitu berpatokan, bersandar kepada tanda-tanda, kasauti dikin mujarrabin, seperti suara ayam jago yang telah diuji coba, wa khiyatatin, dan menjahit, wasinaatin, dan keterampilan pekerjaan, wa wirdin, dan wirid, bi an yata'ammala fil khiyatatil lati fa'alaha hal asra'a fiha an 'adatihi aula, dengan bahwa ia mengamat-amati pada jahitan yang mengerjakan ia akan menjahit, apakah mencepatkan ia pada menjahit itu dari kebiasaannya ataukah tidak cepat. Wahal adzanaddiku qabla adatihi aula, apakah berkokok oleh ayam jago sebelum kebiasaannya ataukah tidak. Bi angkana sama alamatun yu'rafu biha adhanuhul mu'tad, dengan bahwa ada di sana
oleh tanda-tanda yang diketahui dengan tanda-tanda itu berkokoknya ayam jago yang diadatkan yang biasa, wahakadha dan begitu seterusnya. Wala yajuzu an yusalliya mustanidan lidzalika min ghairi ta'ammulin fi, tidak boleh oleh bahwa solat oleh seseorang padahal berpatokan bagi yang demikian itu, suara ayam jago, menjahit, pekerja, wirid, tari ketiadaan mengamat-amati fihi padanya, pada dalik, au ghalabati dhannin atau umumnya prasangka, ay ma'adukhulil waqti yakni serta masuknya waktu, batinan bi an yahsula dzalika dhannu, dengan bahwa hasil oleh itu prasangka, an taqlidi mujtahidin, daripada taklid kepada orang yang ijtihad. Famaratibu ma'rifatil waqti salasatun, maka adapun tingkatan-tingkatan cara mengetahui masuknya waktu solat yaitu ada 3. Fa in shalla ma'asyakki, maka jikalau solat oleh seseorang serta adanya keraguan-raguan, fi dukhulihi pada masuknya waktu, wa in waqa'atis salatu fihi, sekalipun jatuh oleh solat pada waktu, au dhannan dukhulahu wa lam taqa' fihi, atau padahal menyangka-nyangka akan masuknya waktu dan tidak jatuh oleh solat pada waktu, lam tasihha salatuh, maka tidak sah oleh solatnya dia, aili antami syarti, yakni karena ketiadaan syarat, wa huwal ma'rifatu, dan dia syarat yaitu mengetahui masuk waktu. Wallahu a'lam bishawab. Segini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang mulia, perlu diketahui bahwa syarat-syarat kesahan solat itu ada 5. Ada 5 syarat supaya solat kita sah. Maka syarat sahnya ada 5. Yang pertama, kudu suci daripada hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Maka sudah diterangkan bagian ini oleh Tuan Musannif, bagaimana kita wudu, fardunya, sunnahnya, batal-batalnya sudah. Kemudian kudu suci dari hadas besar udah dicerangkan kelewat faktor-faktor penyebab orang terkena hadas besar, lalu cara mandi dan seterusnya. Kedua, suci dari najis yang tidak dimaafkan. Ketiga, kudu tahu masuk waktu. Keempat, kudu tahu arah kiblat. Kelima, kudu menutup aurat. Malam hari ini kita memasuki pembahasan yang ketiga daripada syarat-syarat sah solat, yaitu kudu tahu bahwa waktu solat telah masuk. Karena itu kata Tuan Musannif,
wa yushtaratu li sihhati sholati ma'rifatu dukhulil waqti. Untuk supaya solat kita bisa sah, dipersyaratkan kita orang kudu tahu masuknya waktu solat. Perlu diketahui oleh kita bersama bahwa solat itu diatur waktunya oleh agama. Dalam Al-Quran pada surat An-Nisa ayat 103, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, innas solata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Kata Allah, sesungguhnya solat itu ada bagi orang mukmin waktu yang ditentukan. Artinya solat itu ada waktunya, sehingga kita enggak bisa main solat-solat aja, mau solat apa aja. Kudu terlebih dahulu kita kudu tahu tentang waktu solat itu udah masukkah ataukah belum masuk. Orang yang sholat tanpa tahu daripada masuknya waktu, main ngerjain aja tanpa tahu waktunya udah masuk apa belum, maka sholat itu tidak sah walaupun sholatnya sudah masuk waktu. Karena tahu menjadi syarat. Kudu tahu dulu udah masukkah atau belum. Begitu. Sholat jenazah umpamanya, kalau kita mau sholat gaib, mayitnya ada di Jawa lah, kita mau sholat gaib, bagaimana ini? Kita harus tahu waktunya. Kapan itu sholat gaib masuk waktunya? Tanpa tahu itu sholatnya enggak sah. Masuk waktunya bila telah dimandikan. Tanya kapan dimandikannya tuh mayit? Jam 1. Oh, jam 1. Kita sholat gaib jam 12. Enggak jadi, orang belum masuk waktunya. Sholat kalau pengen sah, kudu tahu masuknya waktu sholat. Dalam hadis yang sahih, Imam Bukhari riwayatkan dalam Sahihul Bukhari, dan banyak Ashabus Sunan juga riwayatkan bagaimana malaikat Jibril mengajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang solat setelah solat diwajibkan pada malam Senin tanggal 27 bulan Rajab 1 tahun sebelum baginda kita hijrah ke Madinah alaihi afdhalus shalawat taslim. Biar gampang kita ambil contoh negeri kita biar gampang. Dohor jam 12 sampai jam 3 biar gampang. Contohnya. Asar jam 3 sampai jam 6. Maghrib jam 6 sampai jam 7 biar gampang. Isya jam 7. Subuh tengah 5 sampai jam 6 gampang. Saya ambil contoh begitu biar mudah aja. Maka malaikat Jibril pertama-tama ngajarin sholat duhur Nabi jam 12 begitu, biar mudah kita memahaminya. Kedua, ngajarin asar jam 3,
Ngajarin sholat maghrib jam 6. Ngajarin sholat isya jam 7 gitu. Ngajarin sholat subuh tengah 5. Hari itu selesai. Ngajarin kapan masuknya zuhur, kapan masuknya asar, kapan masuknya maghrib, kapan masuknya isya, kapan masuk, biar gampang. Ini patokannya matahari di hadisnya. Ini biar mudah aja kita memahami. Lalu besok, hari berikutnya malaikat Jibril ngajarin sholat duhur jam 3 kurang 5 menit. Sholat duhur. Baru selesai daripada sholat asar. Ngajarin sholat asar jam 6 kurang 5 menit. Begitu. Ngajarin sholat maghrib jam 7 kurang, biar gampang. Ngajarin sholat isya subuh tuh, ya jam, kalau tengah 5 tuh jam 4.25 begitu. Ngajarin sholat subuh ya tengah 6 dah tuh. Begitu. Kalau tadi contoh jam 6, jam 6 kurang 5 menit begitu, biar mudah. Setelah rapi malaikat Jibril bilang sama Nabi, ya Rasulullah, waktu sholat antara yang kemarin sampai yang hari ini. Dohor yang kemarin kapan masuk, kapan berakhir. Asar yang kemarin tuh masuk, sekarang asar bakal akhir. Begitu seterusnya. Maka malaikat Jibril jawab, menyampaikan waktu sholat antara hari kemarin dan hari ini. Sehingga kita kudu tahu tentang masuknya waktu sholat. Dan ini penting berbicara matahari, berbicara bulan. Bila bulan untuk kapan Ramadan, kapan Syawal, kapan kita wukuf di Arafah, kapan Idul Adha, dan seterusnya. Bilalah matahari, kapan zuhur, asar, dan seterusnya. Untuk sholat begitu. Sehingga matahari dan bulan penting buat kita. Karena penunjuk untuk masuknya waktu. Kalau matahari sholat kaitannya. Kalau rembulan puasa haji kaitannya. Nah, kita kudu tahu waktu sholat. Bagaimana kita cara tahu masuknya waktu sholat ini, saudara? Kata Syekh Nawawi, famaratibu ma'rifatil waqti salah satu. Saya balik biar gampang. Maka kata Syekh Nawawi, tingkatan cara kita mengetahui masuknya waktu ada 3. Ada 3. Yang pertama, biyaqinin. Tuh. Cara kita tahu masuk waktu sholat ada 3 tingkatan. Maratibu ma'rifatil waqti salah satu. Yang pertama, biyaqinin. Cara kita mengetahui masuknya waktu sholat 5 waktu khususnya. Yang pertama dengan keyakinan. Apa itu keyakinan? Dengan tahu pasti secara pribadi. Bagaimana itu yakin tuh? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, bi anna alimahu binafsihi bil musyahadah. Yang pertama, kita tahu masuknya waktu dengan diri sendiri melalui matahari peredarannya, melalui malam, melalui mega, melalui fajar. Ini namanya bi an alimahu binafsihi bil musyahadah. Musyahadahnya apa?
bisa saja musyahadahnya biwasitati syamsi, melalui matahari peredarannya, bisa saja biwasitatil laili, dengan kita masuknya malam, bisa saja musyahadahnya bisyafaq, mengetahui mega apa, merahkah, kuningkah, putihkah, apa, dan mengetahui tentang fajar secara sendiri. Itu maksud musyahadah. Semisal subuh atau zuhur, kita mengetahui zuhur dengan gelincirnya matahari dari tengah-tengah langit menuju arah barat. Kita lihat matahari udah condong ke barat. Itu begitu. Ini namanya bi'an alimahu binafsi. Negeri kita Indonesia terbelah dua. Ada negeri Katulistiwa dan ada negeri non Katulistiwa. Katulistiwa itu karena kita orang Indonesia kurang bisa ngomong kho nggak bisa, ain nggak bisa, nikmah nggak bisa. Makanan ini nikmat, padahal nikmat maksudnya begitu, nggak bisa kita ain. I'lan maknanya pengumuman, i'lan nggak bisa kita. Iklan, lagi iklan, begitu, lagi pengumuman, nggak bisa ain orang kita, nggak bisa kho, nggak bisa. Maka mestinya khottu al istiwa, garis lurus. Khot garis, al istiwa lurus. Maka kita menyebutnya garis katulistiwa. Bahasa Arab itu begitu. Udah biasa tuh kita malam Lailatul Qadar. Lailatul itu malam sebetulnya. Begitu. Udah biasa kita ngomongnya begitu. Gunung Jabal Uhud. Begitu. Padahal Jabal itu gunung. Enggak apa-apa, udah begitu deh bahasanya. Salah juga kalau rame-rame nggak ada yang nyalahin. Garis katulis tiwa. Orang katul itu garis, khotu itu. Ya, udah kadongan. Negeri kita ada garis katulistiwa, Pontianak. Bila garis katulistiwa, matahari di tengah-tengah langit, enggak ada bayangan. Begitu. Kalau kita di Pontianak, kita naruh benda lurus, ini enggak ada bayangan sama sekali, mendem semua. Itu berarti matahari di tengah-tengah langit. Bila ini patokannya Kalimantan, Pontianak, Kalimantan Barat, yang kena garis katulistiwa salah satunya. Maka kapan duhur? Bila mana ada bayangan, setelah tidak ada bayangan ke arah timur, itulah zuhur. Dilihat, ayo udah ada bayangan, kita diri aja dah, diri, nggak ada bayangan, ayo udah, maka itu zuhur masuk, namanya matahari telah gelincir. Bila daerahnya non katulistiwa seperti Korea Selatan, seperti Kreo, ya Jakarta, Tangerang gitu. Ini non katulistiwa. Maka matahari di tengah-tengah langit
mesti ada bayangan. Matahari itu perputarannya 6 bulan ke selatan, 6 bulan ke utara. Muternya itu. Muternya dari timur ke barat, itu bisa begini ke selatan, bisa ke utara. Matahari. Sehingga bagi daerah non katulistiwa kayak Kreo, jam 12 atau matahari di tengah-tengah langit mesti ada bayangan. Apakah bayangannya ke utara, apakah bayangannya ke selatan? Biar gampang, ini 10 cm, saya kata gitu aja dulu dah, biar gampang. Kita taruh, nanti ada bayangan, bisa ke selatan, bisa ke utara, tergantung lagi posisi mana mataharinya, apakah lagi di Libra, Cancer, Leo, begitu, Gemini, atau lagi di mana ini posisinya, burujnya, begitu. Bila ada bayangan, berapa bayangan pada waktu matahari ada di tengah langit? Biar gampang, 2 cm. Biar gampang. Ke utara lagi. Maka bila mana tambahnya bayangan bergeser dari garis utara, kalau lagi ke utara, ke arah timur, itulah gelincir matahari. Bagi daerah non katulistiwa, begitu cara menghitungnya. Ini kita bedakan karena nanti masuk waktu asar, kayak model yang dohor, no, percaya ini bukan yang pertama, kan begitu, percaya sama tulisan, begitu. Jadi zuhur itu masuk dengan munculnya bayangan sesudah tadinya nggak ada bayangan, bila daerahnya katulistiwa, atau dengan bertambahnya bayangan dari bayangan istiwa bila daerah non katulistiwa, itu masuk waktu zuhur. Nah begitu tuh. Asar, bagaimana kita mengetahuinya? Bila bayangan benda sama percis panjangnya dengan bendanya bagi daerah katulistiwa, itulah asar masuk. Bila ini 10 cm, bayangan kita ukur 10 cm di Kalimantan Barat, Pontianak, asar masuk. Bila buat Kreo, artinya daerah non katulistiwa, berapa tadi bayangan waktu dohor, waktu di tengah langit 2 cm, baik. Maka bila mana benda ini bayangannya sama percis dengan bendanya plus 2 cm bayangan istiwa, itulah asar telah masuk. Begitu cara ngukurnya, standarnya. Bila lah maghrib akan masuk dengan terbenamnya matahari, mendem di ufuk barat, dilihat, oh udah mendem, ayo deh ya, maghrib, azan, sholat, begitu. Ini namanya bi an alimahu binafsihi bil musyahadah. Isya, bila kita telah melihat hilangnya mega merah. Bila mega merah udah hilang karena matahari habis mendem, masih ada awan mega merah. Kalau mega merah, Megawati, bukan. Ini Isya masuk, begitu. Itu bila kemudian hilang tuh mega yang merah, itu berarti Isya
udah masuk. Kapan subuh? Bila kita melihat terbitnya fajar shodiq. Itu namanya disebut bi an alimahu binafsihi bil musyahadah. Tingkatan yakin satu, ngelihat langsung. Caranya kayak tadi. Dua, yang disebut yakin, tingkatan pertama, pemberitaan dari orang yang terpercaya tentang masuknya waktu. Itu juga ketiga, martabat yakin. Bisimai muadzinin arifin. Ada orang yang adzan, yang tahu betul waktu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu juga masuk pada tingkatan yakin. Kayak begitu. Kita dengar orang yang adzan, yang tahu masuk waktu. Keempat, yang disebut yakin, al-ilmu bin nafsi, adalah ru'yati baitil ibroh. Udah gampang, ini aja nih. Oh, duhur 11.51. Ini udah 52, udah dohor, dah cukup. Begitu, kayak begitu. Itu namanya martabatul ula, martabatul yakin. Martabatul yakin ada 4. Sendiri, mendengar berita dari orang adil yang tahu waktu sholat, mendengar azan dari orang yang mengerti waktu sholat. Keempat, melihat daripada kompas waktu sholat. Begitu bagi yang tahu. Begitu bagi yang tahu. Yang ngerti ilmu falak dah biar gampang. Itu satu. Dua, ijtihad. Kita tidak boleh pindah kepada ijtihad selama kita masih mampu untuk yakin. Ijtihad itu mencari-cari, ngira-ngira masuk waktu melalui rutinitas yang dikerjakan oleh dia. Itu bisa menjadi patokan. Contoh, dia udah biasa kalau ngederes Quran dari dohor sampai asar itu selalu dapat 4 juz, selalu. Sekarang ini baca Quran udah 4 juz. Wah, udah sholat aja. Dari wiridan. Ini si orang model begini, bukan yang ngaji ini, bukan. Sampai dohor sampai asar ngederes Quran. Enggak kayaknya. Ini nuduh. Oh, enggak benar tuh, jangan percaya. Begitu. Tuh kayak begitu. Ada juga bagaimana ini ijtihad ini. Kata Syekh Nawawi, bi angkana mustanidan ila alama. Yang kedua, dzon, masuk waktu dengan cara ijtihad melalui aktivitas. Melalui aktivitas yang ada, bukan sekedar asal, tapi hasil penelitian yang mendalam oleh dirinya. Contoh, satu, suara ayam. Dia udah latih betul tuh ayam.
enggak pernah meleset. Berkokoknya subuh, dohor, asar, maghrib, isya, udah dilatih. Suaranya panjang banget, udah kayak Muammar Z. Itu begitu. Cianjur tuh suka dijual. Hasil pelatihan dia. Sekarang nih gelap. Kukuruyuk, udah. Ini dohor, sholat. Jadi karena zon masuk waktu melalui ijtihad dengan sarana suara ayam yang udah uji coba. Itu begitu. Dua, bisa aja dengan menjahit. Dia tukang jahit. Saya itu dari subuh ngejahit, kalau ketemu dohor dapat 6 potong, kata dia. Maka udah sering begitu, kecepatan yang umum kayak begitu. Hari ini udah 6 potong. Mana mati lampu, gelap, nggak ada ini, nggak ada ini. Sholat dohor, ini 6 potong biasanya sudah rutin. Dapat dohor, sholat dohor sudah 6 potong, jadi buat dia. Itu namanya. Atau kerjaan apa aja, sinaah, atau baca Quran, atau wirid apa aja, itu bisa menjadi rumus. Baca sholawat, kalau udah rutin, sallallahu ala Muhammad, 1 menit 100. Jadi nggak usah lihat jam. Sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Udah dapat 6.000, 60 menit sejam dah. Udah begitu. Kalau udah rutin, nggak pakai tasbih, wirid aja. Tinggal lihat jam doang. Sallallahu. Nah udah sekian. Jadi berapa? 6.000. Kenapa? Dari istinadnya ila alamah. Boleh-boleh aja. Begitu. Tapi kata Syekh Nawawi, bi an yata'ammala, sehingga wala yajuzu an yusalliya mustanidan lidzalik min ghairi ta'ammul. Kalau kita mau ijtihad, kita kudu berupaya pada tanda ini dengan perenungan yang mendalam. Hari ini kecepatan enggak? Hari ini kelambatan enggak ngejahit bajunya? Kalau dia jahit baju, sehingga dia bersyukur. Enggak, kayaknya normal aja. 6, yaudah dohor. Begitu. Karena udah biasa begitu. Ayam jago begitu. Keterampilan kerjaan apa aja begitu. Pokoknya ukurannya begitu. Kalau dia petani, saya nyangkul sawah, pokoknya kalau habis 5 petak itu duhur, udah biasa. Sekarang dia nyangkul, udah dor harus sholat. Gelap, mau lihat matahari gelincir apa kagak nggak kelihatan. Sholat jadi. Begitu intinya, kudu tahu masuk waktu. Yang ketiga, tingkatan masuk waktu sholat tahunya caranya dengan ghalabati dhannin an taqlidi mujtahid. Yang ketiganya taklid kepada orang-orang. Ini kerjaan kita yang nomor 3. Kan kita percaya sama yang buat ini, benar nggak? Kita percaya, nggak bohongin lah kata kita. Ini tingkatan kita. Begitu, tingkatan kita udah percaya aja sama kayak begini nih. Ini dibuat sama orang yang mengerti. Udah 11.51, ya dohor dah. Begitu.
Maka perlu membuat kayak begini nih. Cuman kalau boleh usul, kalau saudara tukang bikin kayak begini nih kurang atu, atau kalau mau diganti, ganti atu. Kalau mau buat kayak begini, cara buatnya kalau pengen rapi, kalau bisnisnya ini, satu dohor dulu biar gampang. Yang di depan zuhur dulu biar gampang. Habis zuhur baru asar, habis asar baru maghrib, habis maghrib baru isya, habis isya baru imsak, habis imsak baru subuh, habis subuh baru syuruk. Kalau nggak mau imsak, dibuang imsak, kasih satu lagi di ujung, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, syuruk. 6 aja dah, 6 aja. Kalau bisa 7, jadi gitu, tapi imsak 6 aja. Ini nggak ada nih, nggak ada syuruk, nggak ada di sini, adanya imsak. Ini mau imsak tuh hubungannya dengan puasa, hubungannya dengan puasa. Yang bagus syuruk, tapi syuruk jangan ditaruh di situ, subuh dulu. Jadinya buatnya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, syuruk. Itu yang umum. Untuk apa itu? Begini, zuhur itu sama asar enggak ada jeda. Biar paham, saya mau nerangin ini, cuman ini enggak ada suruk, nggak ada suruk. Saya dari zuhur dulu, walaupun di sini imsak dulu, zuhur dulu. Nanti kalau bisa usul, zuhur dulu. Kalau zuhur habis tuh, contoh zuhur 11.51. Sampai kapan itu yang namanya zuhur? Ya sampai 15.04. Bila mana zuhur habis, dengan sendirinya asar masuk. Begitu. Dengan sendirinya asar masuk. Jadi kalau mau ngomong masuknya zuhur 11.51, habisnya zuhur jam berapa? Habisnya zuhur jam 15.03.59 detik. Begitu, biar ngerti, biar gampang. 5.04 dah, udah gampang. Kalau asar habis, dengan sendirinya langsung maghrib. Maghrib habis, dengan sendirinya langsung isya. Ini nyambung semuanya. Isya habis, dengan sendirinya langsung subuh. Subuh habis, enggak langsung zuhur. Maka ulama memberikan ciri syuruk setelah subuh. Kenapa? Syuruk itu apa? Supaya orang tahu bahwa subuh ini permulaan dan akhiran. Kalau ada kayak begini, dibuat ada syuruk, itu maksudnya ciri akhir waktu subuh, bukan ciri masuk waktu sholat isyraq, bukan. Begitu tujuan dibuatnya, supaya kita paham. Ketika ada tulisan syuruk nit sholat isyraq, nggak ngerti. Subuh ini enggak langsung otomatis zuhur, sehingga ulama suka tolongin, dibuatin kapan terbitnya matahari hari ini. Dilihat, oh jam 5.45. Oh sekarang saya mendusin bangun subuh jam 6, udah kodok. Sehingga sholat kita adaan apa kodokan, jelas. Begitu. Ini masih gelap nih, bukan masalah gelapnya. Itu emang rumahnya kalingan pohon-pohonan, itu gelap juga. Begitu. Enggak begitu rumusnya. Maka diberikan suruk untuk subuh, ada imsak. Itu untuk puasa. Berapa kadar imsak? Kadar imsak itu beda-beda ulama.
ada yang 15 menit, ada yang 12 menit, ada yang 10 menit. Ini kayaknya 10 menit, udah kebaca sama saya. Begitu, pokoknya 10 menit. Itu berarti dia pakai 2,5 derajat. Dan ada yang 5 menit. Itu saya kerjaannya. Saya tuh lihat, oh subuhnya 32, masih bisa ngopi. Gitu. Saya nggak 422, masih terus 425, jadi jual. Begitu. Iya, masih ngopi. Saya makainya 5 menit. Begitu, makainya. Begitu. Kitab Samratul Wasilah, macam-macam kitab falak itu. Ini yang banyak 10, 12, pengurangan dari 12 ini. Dari 3 derajat, biasanya ada 4 derajat 16 menit, dikurangin jadi 15 begitu. Ada yang 3 derajat 12 menit, dikurangin menjadi 10, ada yang 1 derajat, dilebihin dikit menjadi 5. Begitu. Itu kerjaan saya. Imsak biarin aja, teriak-teriak pengurus masjid itu mah biarin. Ntar lebaran dapat sarung dia ngomong begitu tuh. Itu begitu. Gitu. Jadi subuh itu kalau saudara pengurus musola mau buat begini, usulin nama yang buat, kasih syuruk. Dan ingat, syuruk itu bukan ciri sholat isyraq. Syuruk itu ciri waktu subuh telah habis. Begitu. Masuk waktu. Jadi ada 3 tingkatan. Tingkatan ketiga, taklid kepada orang yang berupaya. Kita udah, kita kelasnya ini. Cuman kita ini enggak boleh dalam aturannya pindah ke nomor 3 kalau masih bisa nomor 2. Kita enggak bisa ke nomor 2 kalau masih bisa nomor 1. Di dalam marotib ma'rifatil waktu, kita kudu tahu masuk waktu. Jangan main sholat, kapan sholat isyraq masuk, kapan sholat duha masuk, tanya sama kiai. Begitu, kapan sholat id masuk, tanya. Umumnya, bukan umum, kapan masuk, biar kita bisa mengatur agenda. Begitu, kapan sekarang ini kita ngerjain sholat sehingga bisa memberi pengumuman yang jelas. Begitu seterusnya, sehingga dari ngaji ini kita akan paham bahwa sholat itu wajibnya wajib muwassa, wajib yang waktunya luas. Saudara kalau ngelihat ono dohor, saudara sodohor jam 11.51 jadi, saudara sodohor jam 1 jadi, jam 2 boleh, jam tengah 3 masih boleh, enggak apa-apa. Agama itu luas. Begitu, enggak apa-apa. Jadi kan bagusnya awal waktu. Bagi siapa? Tuh, ini namanya rahmatan lil alamin. Bagi siapa yang disuruh awal waktu? Semua orang? Tidak. Karena Nabi ini rahmatan lil alamin. Saudara dokter bedah, dohor jam 11.51, baru juga ngerobek tuh perempuan, perutnya mau disesar, datang adzan, sorry, Allah udah panggil, modar. Ini orang bukan begitu cara berislam, cara beragama. Kayaknya jam tengah 2 mau kelar ini, sesar nih, saya sholat dohornya tengah 2, boleh. Islam enggak kaku. Saudara lagi naik mobil di jalan tol 11.51, dengar tuh tol petukangan, ya kan, situ tuh ya, situ, karena di sampingnya tuh ada masjid tuh yang bawa kolong tuh, ujung aspal tuh, dengar dari tol, dohor, tabrakan. Enggak begitu Islam. Saya sholat dohor nanti di Bekasi, di rest area tuh, ada rest area itu di Bekasi, nyampe kayaknya nih jam 2 ini, begitu nyampe, atau tengah 2,
Begitulah Islam. Jadi siapa untuk siapa? Inilah rahmatan lil alamin. Begitu. Enggak kemudian ujuk-ujuk, kagak. Begitu. Dilihat. Inilah indahnya Islam. Semuanya terayomi. Yang penting jangan keluar dari waktu yang ada. Sholat Isya, kalau saudara paham, bisa diatur. Kita udah tahu tuh, umpama nih Ramadan, Isya jam 19.01, baik. Jam 8 aja, sholat Isyanya. Biar orang-orang yang kerja dapat ngaso dulu. Jadi taraweh kita jam 8. Jadi biar enggak ada yang ngeluh dengar adzan Isya, astagfirullah, udah Isya aja, mana belum ngopi, belum ngerokok. Ada nggak yang ngomong begitu tuh? Yang mana nih orangnya? Tuh begitu tuh. Diatur. Itu kayak begitu. Kita paham kapan masuk, kapan ini, begitu cara kita supaya kita jelas tuh waktu sholat kita kudu tahu waktu tuh begitu. Setelah kita sekedar kudu tahu waktu apa ini? Ada waktu masuk sholat, waktu habis sholat, bahkan waktu yang haram sholat. Ada 5 waktu yang diharamkan kita sholat. Tidak semua sholat juga. Sholat yang sebabnya belakangan. Wa khamsatu awqatin la tusalla fiha illa ma lahu sababun mutaqaddimun aw muqarin. Ada 5 waktu haram sholat. Sholat apa yang haram? Sholat sunnah mutlak, sholat tasbih, sholat yang sebabnya belakangan, istikharah dan seterusnya. Ini yang haram. Tapi kalau sebabnya duluan, enggak. Kayak tahiyatul masjid, jam berapa aja ente masuk masjid? Tangan 6, udah sholat asar, jadi juga karena sebabnya duluan. Sholat gerhana jam 5, kita udah sholat asar, jadi karena sebabnya berbarengan, bersamaan. Yang nggak boleh yang sebabnya belakangan. Saya mau qadha karena tadi pagi belum sholat subuh, sekarang habis sholat asar ingat, waduh belum sholat subuh. Sholat subuh habis asar, boleh qadha, sebabnya duluan, punya utang. Jadi kita tahu, nggak kemudian ada orang di Masjid Al-Makmur habis sholat asar sholat, kita menjorokin aja, wih haram ya, kata dia, emang gua sholat apa begitu, emang sholat macam-macam tuh, gara-gara jorokin tuh, kata orang Kereok, kecelek namanya, kecelek, nyalain orang, kitanya yang salah begitu. Maka kita harus tahu dulu sebelum nyalain orang. Dibisikin dulu, digandeng, habis sholat asar dia sholat, duduk di depan, kan ada warung kopi. Bang, minta izin kalau boleh tahu sholat apa tadi ya? Gini, saya ini kan subuh ketiduran, belum sholat baru ingat, jadi qadha. Kan kita, alhamdulillah, untung gua kagak nyalain, kan begitu. Begitu kita, enggak gampang, begitu, enggak gampang nyalain. Ada orang sholat habis asar sholat, bang sholat apa ya? Qobliyah asar, tadi kan udah qomat, jadi saya belum sholat qobliyah asar. Kan Nabi bilang, rahimallahu mro'an sholla qoblal asar ba'an, Allah berikan limpahan rahmat yang banyak, berkah, rezekinya gak bakal habis-habis bagi orang qobliyah asar 4. Saya itu pengen dapat doa Nabi, jadi saya ini sholat qobliyah asar. Enggak apa, agama itu enggak kaku. Yang kaku itu enggak ngaji tentang agama. Jadi kita kudu tahu mana yang haram, mana 5 waktu ini. Sesudah sholat asar,
sampai matahari menguning. Kedua, seketika menguning sampai maghrib, disingkat sesudah sholat asar sampai maghrib. Itu aja, biar cepet. Jadi kan udah dua, jadi satu. Sesudah sholat subuh sampai terbit syuruk. Kedua, setelah syuruk sampai naik setombak. Singkatnya, dari mulai sholat subuh sampai matahari tinggi setombak. Setombak tuh 18 menit sesudah terbit. Itulah haram muanya. Begitu. Kalau udah 18 menit sesudah terbit, sholat isyraq boleh, sholat duha boleh, sholat idul fitri boleh, idul adha boleh, seterusnya. Udah boleh sholat. Begitu agama. Terakhir, kelima, matahari di tengah-tengah langit. Haram kita sholat, walaupun sekedar Allahu Akbar doang, kecuali di Jumat, kecuali juga di Mekah. Kalau di Mekah 24 jam sholat apa aja boleh. Habis sholat asar sholat sunnah mulu, sholat tasbih habis sholat asar boleh Mekah. Kata Nabi, la tamna'u ahadan tawfa bihadzal baiti wa shalla fihi ayyata sa'atin sya'a min lailin aw nahar. Jangan larang orang sholat di Mekah jam berapa aja, siang mau malam, 5 bulan Mekah. Habis sholat asar masuk raudhah, sholat aja dia di raudhah. Habis sholat asar dia jadwalnya sholat di raudhah, sholat aja di raudhah. Dia nangis-nangis, dia kagak tahu diomelin sama Nabi. Lu kagak ngaji, ente habis sholat asar haram, mana bikin dosanya samping Nabi lagi. Begitu. Kita harus tahu tuh waktu masuk kapan, waktu haram kapan. Ini sholat supaya kita paham. Begitu. Terus segini aja ngajinya, banyak-banyak. Begitu. Gitu. Ada yang ditanya mungkin, silakan. Baik, saya udah tahu apa kita mau nanya, monggo.